Halo, selamat datang lagi di channel saya teman-teman. Kali ini saya akan bahas tentang Realme 10 Pro 5G. Nah, kali ini saya akan bahas sedikit beda karena terkait dengan detailing spesifikasi. Nah, langsung saja kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari RAM. RAM-nya itu nanti 8 GB dan dia bisa ekspansi hingga 8 GB juga. Jadi RAM-nya bisa di total itu 16 GB teman-teman. Untuk ROM-nya atau internal memori, dia dilengkapi dengan ROM 128 GB. Di seri ini dia terdiri dari dua tipe ya. Ada ROM 128 dan ROM 256. Untuk harganya tentu saja berbeda. Untuk yang ROM 128 itu nanti harganya 4599 ya teman-teman. 4.600.000 kembali 1000. Untuk yang 256 GB itu nanti harganya 4999, yaitu 5 juta kembali 1000 rupiah. Nah, untuk spesifikasi terkait dengan performance dia juga dilengkapi dari sisi chipset gaming ya. Nanti kita lihat di sini dia dilengkapi dengan chipset Snapdragon 695 5G. Nah, ini yang seri 8128 yang kita ambil contoh atau fisiknya teman-teman. Sebelum kita buka dashboardnya, kita lihat dulu dari packingannya. Dari sisi sini dia terlihat ada tulisan Realme 10 Pro 5G dan dari sisi sininya ada tulisan Realme, dan dari tampak depan ada tulisan Realme 10 Pro ya. Coba kita buka teman-teman kardusnya. Ada apa aja ya di dalamnya nanti. Oke. Nah, langsung saja kita lihat. Di sini biasanya ada beberapa kelengkapan kartu-kartu kayak gitu. Nah, yang maksud kartu adalah kartu garansi ya teman-teman. Ada slot SIM ejector, ada juga soft case. Jadi cukup lumayan. Ada bonus case yang dia natural ya, bahannya gel. Oke, kita singkirkan dulu teman-teman untuk bahannya ini. Lalu kita lihat lagi dari sisi fisiknya setelah ini. Nah, ya. Oke. Nah, 1 2 3. Nah, dari fisiknya sudah terlihat sangat mewah dengan desain retro design atau kotak ya. Dilengkapi dengan dua kamera belakang, tentu saja dengan megapiksel yang sangat fantasi tinggi. Dari fisik mungkin sudah menarik ya, menjual, karena memang didesain sebaik mungkin. Dari sisi adaptor, dia dilengkapi dengan adaptor 33 watt teman-teman, cukup standar dan lumayan besar. Dari sisi kabel USB-nya dia dilengkapi dengan USB Type-C. Di sini tentunya sudah fast charging ya teman-teman. Untuk istilah fast chargingnya dia yaitu super VOOC ya, yang artinya ada dua sel baterai di dalamnya nanti untuk menunjang speed dalam proses chargingnya. Langsung saja kita coba nyalakan untuk handphonenya ya teman-teman. Nanti kita lihat apa saja sih fitur-fitur dan kelebihannya. Jadi selain desain, mungkin lebih ke beberapa fitur dan performance. Set. Nah, ini dia teman-teman. Kondisi sudah nyala ya. Ya, kita lihat layarnya ya teman-teman. Nah, untuk layarnya dia sangat diunggulin, termasuk kategori keunggulan desain ya. Jadi layarnya ini nyaris tidak ada bezel teman-teman, dengan rasio kelebaran 6,72 inci. Nah, jadi selain premium, dia juga dilengkapi dengan layar yang bagus, yaitu layar AMOLED, dan dia juga dilindungi dengan perlindungan mata, support layar OLED juga teman-teman. Nah, jadi cukup terjamin aman ya kualitasnya. Dengan kapasitas daya sentuh atau refresh rate 120 Hz ya teman-teman. Mungkin kalau di kompetisinya masih kisaran 90-an, masih di bawahnya.
Jadi handphone ini cukup sangat rekomendasi teman-teman. Namun untuk yang tipe ini kalau kita lihat indikatornya dia belum ada NFC ya teman-teman. Misal pengen NFC ya teman-teman bisa beli yang di seri Pro Plus-nya gitu sih. Dan untuk tampilan depan dia dilengkapi dengan jenis kamera depan pan-hole display ya teman-teman. Dan megapikselnya dia dilengkapi dengan 16 megapiksel. Nah, untuk tangkapan kameranya cukup tajam di sini. Untuk kamera depan dia bisa bokeh juga, namun untuk kamera depan ini dia belum bisa wide angle ya, teman-teman. Di sini kita lihat ada beberapa settingan seperti settingan wallpaper, jadi mungkin tergantung dengan kesukaan seperti device lain. Namun di sini sudah update ya, karena dia juga sudah pakai Realme UI seri 4 dan juga Android seri 13 teman-teman. Di sini ada tampilan indikator baterai, jadi ada persentasenya. Jadi bisa buat pengingat kita juga untuk melihat baterai kita sudah berapa persen ya saat ini kayak gitu. Jadi fungsional lebih memudahkan, dan di sini juga ada fitur khusus ya teman-teman. Layar terpisah dan juga ada jumlah ini ya tombolnya juga, jadi ada beberapa metode yang bisa kita pilih. Oke, di sini juga ada sejenis ruang anak, jadi mungkin kita bisa setting ketika handphone ini akan kita pinjamkan terhadap anak kita ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang mungkin bisa disetting di situ atau dibatasi dan durasinya sekalian. Jadi hanya YouTube misalkan, juga ada beberapa aplikasi yang lain. Untuk penyimpanan dia sudah terisi 30 GB dengan aplikasi yang sudah ada ya teman-teman, tapi jangan khawatir, aplikasinya bisa di uninstall. Dan ini yang saya sebut di awal tadi yaitu ekspansi RAM, jadi bisa dikontrol di sini. Di sini juga dijelaskan terkait dengan Qualcomm Snapdragon 695 ya, 5G. Nah, ini untuk versi Androidnya, Android 13. Dan di sini juga ada lisensi, yaitu pengawasan dari beberapa negara termasuk Eropa. Jadi handphone ini sangat teruji dan berekomendasi teman-teman. Untuk kamera belakang dia dilengkapi dengan satu kamera yaitu 108 megapiksel dan kamera satunya 2 megapiksel. Dan ini dilengkapi dengan fitur mode Pro ya. Jadi kita bisa manual fokus, manual ISO, jadi pencahayaannya pun kita bisa setting secara manual sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman. Di sini ada beberapa fitur lain, ada mode malam juga. Nah, untuk mode malam ini khususnya dia ditingkatkan dari si speed potretnya ya. Hanya butuh waktu 0,6 detik saja, yang mungkin di seri sebelumnya atau di device lain pun dia butuh waktu 3, sekian detik kayak gitu. Ini juga ada watermark yang menjelaskan tentang ini benar evident dari portrait Realme 10 Pro 5G kayak gitu teman-teman. Untuk video dia bisa stabil ya tentunya. Nah, ini kita coba tes refresh rate-nya yang dibilang 120 Hz tadi di depan. Jadi sangat kenceng ya teman-teman. Terkait dengan touch samplingnya juga nyaman. Untuk desain belakang dia warnanya hitam untuk tipe ini yang kita review. Dan ada satu lagi warna biru ya nantinya. Jadi ada muncul dua warna teman-teman. Untuk desain mungkin saya sampaikan terkait dengan fingerprint, nanti dia posisinya di samping ya. Ada set fingerprint dan dia juga dilengkapi dengan dual speaker atau stereo speaker. Dia bisa up to hingga 200% untuk volumenya ya teman-teman. Jadi cukup fantasi untuk speakernya. Untuk kameranya kita lihat dia tanpa pelindung, jadi langsung nonjol dua kayak gitu. Tapi enggak apa-apa karena mungkin kita bisa kasih lindungan dari softcase ya teman-teman. Untuk gaming kita langsung coba saja. Di sini juga ada menu smart bar.
dimana kita bisa mungkin sembari WhatsAppan atau telepon kita bisa ya teman-teman. Jadi lebih memudahkan. Nah, untuk gaming dia didukung dengan Snapdragon 695 5G dengan fabrikasi 6 nanometer. Saya rasa ini sangat rekomendasi untuk para gaming dengan kapasitas layar 120 Hz. Jadi buat daya sentuhnya cukup oke menurut saya. Jadi para gaming, ayo merapat, kita bisa manfaatkan handphone ini untuk hobi kita. Kayak gitu ya. Oke, sekian ya teman-teman dari saya. Untuk kesimpulannya, handphone ini unggul di desain, jadi percaya diri terhadap desainnya, menarik, pede kayak gitu. Yang kedua dari sisi kamera, dia juga menurut saya worth it sekali dengan 108 megapiksel. Selanjutnya dari jaringan dia sudah 5G dan juga dilengkapi dengan chipset yang menurut saya sangat keren ya. Dan terakhir tentunya dari sisi baterai 5000 mAh dengan kapasitas super VOOC harusnya sangat-sangat keren ya teman-teman. Dan gak kalah penting, speakernya dia stereo. Saya rasa teman-teman gak rugi nih untuk beli produk ini. Oh ya, akhir kata ya teman-teman, terima kasih telah nonton video saya. Jangan lupa klik tombol subscribe ya supaya dukung channel saya. Terima kasih, see you.